Salah satu gadis jatuh berlutut dan memohon staf untuk membiarkan mereka pergi. Beberapa orang lain bergabung dan melakukan hal yang sama. Segera, semua orang meminta mereka untuk membiarkan mereka pergi. Namun, staf mengingatkan mereka tentang aturan kedua dari permainan dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka menolak bermain. Tetapi Sang Wo membalas dengan aturan ketiga, yang menyatakan bahwa jika mayoritas setuju untuk mengakhiri permainan, mereka akan melakukannya. Staf mengalah tetapi ingin menunjukkan hadiah uang kepada mereka sebelum meminta mereka memilih. Bola yang berada di langit-langit sebelumnya kemudian diisi dengan uang tunai. Staf mengklaim pemenang akan dapat membawa pulang 45,6 miliar won. Tetapi jika mereka memutuskan untuk berhenti bermain, keluarga orang yang meninggal akan menerima 100 juta won masing-masing dan yang hidup tidak akan mendapatkan apa-apa. Song Gi-yun adalah seorang pria parubaya yang tinggal di rumah kecil bersama ibunya. Gi-yun tenggelam dalam utang dan memiliki kecanduan judi, yang membuat kondisi keuangan mereka sangat buruk. Suatu hari saat sarapan, ibu Gi-yun memberinya uang untuk membeli makan malam ulang tahun putrinya, Gi-eong. Mantan istri Gi-yun menikah dengan pria kaya dan jarang mengizinkannya melihat putrinya, jadi Gi-yun sangat bersemangat untuk bertemu dengan putrinya pada hari ulang tahunnya. Dia meminta ibunya uang lebih untuk membeli hadiah untuk Gi-eong juga. Pada awalnya ibunya mengatakan dia tidak punya uang, tetapi akhirnya memberinya beberapa uang tambahan. Setelah ibunya pergi, Gi-yun dengan licik mengambil kartu kredit ibunya dan pergi menarik lebih banyak uang bersama teman judinya. Keduanya kemudian bertaruh pada kuda, tetapi mereka kurang beruntung dan kalah di setiap ronde. Mereka tidak berhenti menghabiskan uang mereka, bahkan setelah hampir kehilangan semuanya. Akhirnya, Gi-yun memenangkan sejumlah uang yang layak dan sangat bahagia. Dia bahkan memberi tip kepada wanita yang memberinya uang dan pergi merayakan keberuntungannya. Saat itu, Gi-yun melihat beberapa pria mendekatinya dengan marah. Mereka adalah penagih utangnya, yang dia hutangi banyak uang. Karena takut uang yang baru dimenangkannya akan diambil, dia kembali masuk ke dalam gedung dan tidak sengaja menabrak seorang gadis. Penagih utang akhirnya menangkapnya dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mengembalikan uang mereka. Gi-yun yang ketakutan mencoba memberikan uang yang baru saja dimenangkannya, hanya untuk menemukan bahwa kantongnya kosong. Dia menyadari bahwa gadis yang ditabraknya tadi adalah seorang pencopet yang mencuri uangnya. Namun, para penagih utang tidak peduli dengan hal ini dan mulai memukul Gi-yun. Mereka menggunakan pisau bedah dan memasukkannya ke dalam lubang hidungnya, membuatnya memohon untuk hidupnya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan kembali setelah 1 bulan dan kemudian pergi. Sekarang, Gi-yun tidak memiliki uang lagi, maka, dia kembali ke wanita yang diberinya tip sebelumnya dan meminta uangnya kembali. Dia masih tidak punya cukup uang untuk membeli hadiah untuk putrinya, jadi dia memutuskan untuk memenangkan hadiah dari mesin capit. Tapi dengan keberuntungannya, dia bahkan tidak bisa mendapatkan satu mainan pun. Seorang anak kecil di sebelahnya menawarkan bantuan dan akhirnya memenangkan kotak hadiah hitam. Mereka merayakan kemenangan kecil itu dan Gi-yun pergi setelah berterima kasih kepada anak itu. Mungkin dia seharusnya membawa anak itu ke lintasan kuda. Dia membawa putrinya ke warung tteokbokki dan mereka menikmati makanan tersebut. Gi-eong khawatir melihat luka dan memar di wajah ayahnya, yang Gi-yun katakan hanya gigitan nyamuk. Dia memberikan hadiah itu tanpa memeriksa isinya. Gi-yun terkejut melihat itu adalah pemantik berbentuk pistol. Gi-yun mengambil kembali hadiah tersebut dan berjanji untuk memberinya hadiah yang lebih baik tahun depan. Akhirnya, dia mengantar putrinya ke rumah ibunya dan berpisah setelah mengucapkan selamat tinggal. Gi-yun sekarang berada di stasiun kereta, di mana dia didekati oleh seorang pria yang sopan dan berpakaian rapi. Dia mengundang Gi-yun untuk bermain permainan dakji, sebuah permainan di mana mereka harus membalik kartu dengan memukulnya dengan kartu lain. Pria itu mengklaim akan memberi Gi-yun 100.000 won jika dia menang, tetapi jika dia kalah, pria itu akan menamparkan wajahnya. Saat mereka bermain, Gi-yun kalah beberapa ronde, mendapatkan tamparan dari pria itu berkali-kali. Pipi Gi-yun mulai memar, tetapi dia tidak berhenti. Akhirnya, dia memenangkan 1 ronde dan mendapatkan uang yang dijanjikan. Kemudian, pria berpakaian rapi itu memberinya kartu, memintanya untuk menghubungi nomor tersebut jika dia ingin bermain lebih banyak permainan seperti ini. Dalam perjalanan pulang, Gi-yun bertemu seorang wanita tua yang merupakan ibu temannya Sang Wo. Dia membanggakan putranya yang saat ini sedang dalam perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Malam itu, Gi-yun dan ibunya sedang makan malam, ketika dia memberitahunya bahwa keluarga mantan istrinya pindah ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, dia tidak akan bisa melihat Gayang lagi. Gi-yun terkejut, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena mantan istrinya memiliki hak asuh penuh atas putrinya karena masalah keuangannya. Malam itu, dalam keputusasaan, dia menghubungi nomor yang diberikan pria itu, dan dia diminta untuk datang ke tempat terdekat. Sebuah van berhenti di depannya dan dia diminta untuk masuk. Begitu dia masuk, gas menyebar ke seluruh kendaraan dan membuatnya pingsan. Ketika dia bangun, Gi-yun berada di tempat tidur bertingkat dengan beberapa orang di sekitarnya. Pakaiannya telah diganti dan semua barang miliknya hilang.
Semua orang tampak bingung seperti dirinya. Kita melihat bahwa semua orang di ruangan itu diawasi oleh kamera. Ji-Yun bertemu dengan seorang pria tua yang memiliki nomor 001 di rompinya, sedangkan Ji-Yun memiliki nomor 456. Pria itu mengatakan bahwa dia menderita tumor otak. Saat mereka berbicara, sebuah pertarungan menarik perhatian mereka. Gadis yang mencuri uang Ji-Yun sehari sebelumnya sedang bertarung dengan seorang pria yang tampaknya adalah seorang gangster. Ji-Yun ikut campur dan mengancam gadis itu untuk mengembalikan uangnya. Pertengkaran mereka dihentikan ketika staf fasilitas, yang mengenakan setelan merah dan topeng, memasuki ruangan. Mereka menyambut orang-orang dan mengumumkan bahwa mereka akan memainkan 6 permainan dalam 6 hari, dan mereka yang memenangkan semua permainan akan memenangkan banyak uang hadiah. Salah satu peserta adalah Sang-woo, teman masa kecil Ji-Yun yang seharusnya berada dalam perjalanan bisnis ke Amerika Serikat, menurut ibunya. Ternyata dia dicari oleh polisi karena berhutang 650 juta won kepada kliennya. Jadi dia berbohong kepada ibunya. Tidak lama kemudian, sebuah bola dibawa ke langit-langit ruangan, yang menurut staf akan diisi dengan uang setelah mereka menyelesaikan permainan pertama. Semua orang bingung, tetapi setuju untuk memainkan permainan itu. Mereka dibuat menandatangani buku aturan yang hanya memiliki 3 aturan. 1. Pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain setelah permainan dimulai. 2. Setiap pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan 3. Permainan akan dihentikan jika mayoritas memilih untuk menghentikannya. Semua orang menandatangani formulir dan bersiap untuk permainan pertama. Di dalam ruangan terdapat lorong seperti labirin. Para peserta diminta untuk mengambil gambar dan kemudian dibawa ke lapangan yang memiliki patung boneka menyeramkan di sisi yang jauh. Ji-Yun mendekati teman lamanya Sang-woo dan bertanya mengapa dia berbohong kepada ibunya. Saat mereka berbicara, mereka dipotong oleh pengumuman yang meminta mereka untuk tetap di belakang garis putih. Di suatu tempat di dalam fasilitas, pengawas permainan menerima panggilan dari seseorang. Dia mengambil tempatnya di depan monitor dan mengawasi semua orang bermain. Di lapangan, para peserta diberitahu bahwa permainan pertama adalah lampu merah lampu hijau. Ketika patung gadis itu mengatakan lampu merah, mereka harus berhenti, dan mereka hanya bisa maju ketika gadis itu berbalik dan mengatakan lampu hijau. Jika ada yang tertangkap bergerak, patung itu akan mendeteksi gerakan dan orang tersebut akan dieliminasi. Permainan dimulai dan berlangsung secara teratur untuk sementara waktu, sampai patung itu mendeteksi gerakan dan satu orang dieliminasi. Dia ditembak mati saat itu juga. Yang lain tidak mengerti apa yang terjadi, jadi mereka memainkan ronde berikutnya, tetapi segera mereka menemukan bahwa orang-orang yang dieliminasi sebenarnya dibunuh. Kekacauan terjadi dan orang-orang mulai berlari ke pintu keluar dan mereka semua ditembak. Tumpukan mayat jatuh di sekitar pintu masuk dan tempat itu berubah menjadi pembantaian. Aku tidak akan pernah melihat permainan ini dengan cara yang sama lagi. Hanya beberapa peserta yang tetap membeku karena takut. Dari putaran berikutnya, semua orang mulai lebih berhati-hati. Ji-Yun masih beku di tanah tetapi bergerak ketika Sang-woo memintanya. Dia hampir jatuh sekali, tetapi diselamatkan oleh seorang pria di belakangnya bernama Ali. Lebih banyak orang mati saat permainan berlanjut, dan pada akhirnya, beberapa dari mereka akhirnya lolos dari permainan, termasuk Ji-Yun, Sang-woo, gadis pencopet Sae Byeok, pria tua Inam, gangster Deoksu, dan pria yang menyelamatkan Ji-Yun, Ali. Saat kamera menjauh, kita melihat bahwa mereka berada di pulau terpencil dan fasilitas itu berada di bawah tanah. Staf membersihkan mayat-mayat dan membakarnya di tungku. Para peserta yang selamat dibawa kembali ke ruangan dan semua terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Ji-Yun berterima kasih kepada Ali karena telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Tepat saat itu, staf memasuki ruangan dan memberi selamat kepada mereka karena menyelesaikan ronde pertama. Jumlah peserta telah berkurang dari 456 menjadi 201, yang berarti 255 peserta terbunuh. Salah satu gadis jatuh berlutut dan memohon staf untuk membiarkan mereka pergi. Beberapa orang lain bergabung dan melakukan hal yang sama. Segera, semua orang meminta mereka untuk membiarkan mereka pergi. Namun, staf mengingatkan mereka tentang aturan kedua dari permainan dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka menolak bermain. Tetapi Sang-woo membalas dengan aturan ketiga, yang menyatakan bahwa jika mayoritas setuju untuk mengakhiri permainan, mereka akan melakukannya. Staf mengalah tetapi ingin menunjukkan hadiah uang kepada mereka sebelum meminta mereka memilih. Bola yang berada di langit-langit sebelumnya kemudian diisi dengan uang tunai. Staf mengklaim pemenang akan dapat membawa pulang 45,6 miliar won. Tetapi jika mereka memutuskan untuk berhenti bermain, keluarga orang yang meninggal akan menerima 100 juta won masing-masing dan yang hidup tidak akan mendapatkan apa-apa. Hadiah uang menggoda semua orang, dan mereka yang menentang permainan sebelumnya mulai memilih untuk melanjutkannya. Suara kemenangan diputuskan oleh Inam, yang memilih untuk melawan permainan pada akhirnya. Akhirnya, mereka akan diizinkan pulang tanpa cedera. Staf mengatakan bahwa jika mayoritas dari mereka ingin bermain game lagi, mereka akan dihubungi. Dalam adegan berikutnya, Ji-Yun dan Sae Byeok dilempar keluar dari van dengan tangan terikat. Hal yang sama terjadi pada Ali dan Sang-woo. Semua dari mereka pergi dengan cara masing-masing.
Sang Wo bahkan memberi Ali sedikit uang untuk ongkos busnya. Ji Yun langsung pergi ke polisi dan memberitahu mereka tentang penculikannya, tetapi mereka sulit mempercayai bahwa penculiknya mengirimnya kembali karena dia memilih untuk keluar. Seorang polisi bernama Jun Ho juga berada di stasiun. Kartu yang dipegang Ji Yun menarik perhatiannya. Ji Yun kemudian kembali ke rumahnya, hanya untuk menemukan ibunya hilang. Ternyata dia menderita diabetes parah dan telah dirawat di rumah sakit karena rasa sakit yang ekstrim. Ji Yun bergegas ke rumah sakit untuk melihat kaki ibunya yang penuh luka. Para dokter mengatakan hanya operasi yang bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi mereka tidak mampu membayarnya. Di tempat lain, kita melihat petugas polisi Jun Ho berbicara dengan ibunya tentang saudaranya. Saudara Jun Ho telah hilang selama beberapa hari sekarang, yang membuatnya khawatir. Di apartemen saudaranya, dia menemukan kartu yang sama yang ditunjukkan Gi Yun kepada polisi sebelumnya. Dia memutuskan untuk mengikuti Gi Yun dan menanyakan tentang kartu itu. Sementara itu, pencopet Sae Byeok pergi menemui saudaranya di panti asuhan. Ternyata gadis itu adalah pelarian dari Korea Utara yang orang tuanya masih terjebak di Korea Utara. Dia ingin mengumpulkan lebih banyak uang untuk mendapatkan kembali orang tuanya dan mengeluarkan saudaranya dari panti asuhan. Ali, di sisi lain, pergi ke tempat kerjanya untuk menemui bosnya. Dia datang ke Korea dari Pakistan untuk mencari uang, tetapi dia belum dibayar selama 6 bulan sekarang. Dia memiliki istri dan seorang anak kecil di rumah yang harus dia nafkahi. Bos Ali memiliki tumpukan uang di depannya, tetapi dia menolak untuk membayar. Ali yang marah secara tidak sengaja mendorongnya ke mesin, yang menghancurkan jarinya. Dia mengambil uangnya dan segera pergi. Di rumah, dia memberikan uang itu kepada istrinya dan memintanya untuk kembali ke Pakistan bersama anak mereka. Dia meyakinkan istrinya bahwa dia akan kembali nanti, memeluk istrinya untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Sementara itu, Sang Wo menelepon ibunya dan berbohong tentang berada di AS. Ibunya dengan gembira memintanya untuk tidak memberinya hadiah apapun dan mengakhiri panggilan telepon. Tepat setelah panggilan itu, wanita tua itu didekati oleh beberapa petugas polisi yang menanyakan tentang Sang Wo. Mereka memberitahunya bahwa dia sedang diselidiki karena mencuri uang kliennya dan memintanya untuk melaporkannya jika dia datang kepadanya. Wanita itu terkejut dan malu di depan pelanggannya. Pada saat yang sama, Sang Wo menerima kartu dari fasilitas yang sama lagi. Gi Yun, di sisi lain, tidak punya cara untuk mengobati penyakit ibunya. Dia pergi ke mantan istrinya untuk meminta bantuan, tetapi dia menolak untuk membantunya. Saat mereka berdebat, suami barunya dan anak-anak mereka pulang. Gi Yun keluar, hanya untuk dipanggil kembali oleh suaminya. Dia memberinya tumpukan uang dan memintanya untuk tidak pernah mendekati keluarganya lagi. Gi Yun yang marah memukulnya di wajah, mengklaim bahwa dia tidak bisa mengambil putrinya. Saat itu, putrinya keluar dan melihat ayahnya memukul ayah tirinya. Dia memandang Gi Yun dengan kekecewaan. Kemudian dia berjalan kembali ke rumah, benar-benar kalah dan putus asa. Petugas polisi John Ho sedang menunggunya di luar rumahnya. Dia bertanya kepada Gi Yun tentang kartu itu, tetapi Gi Yun mengabaikannya, mengatakan bahwa dia hanya mabuk ketika dia membuat laporan polisi. Dia telah memutuskan untuk kembali ke tempat itu lagi dan tidak ingin menyebabkan masalah dengan polisi. John Ho mencoba membuatnya berbicara, tetapi Gi Yun mengabaikannya. Saat berjalan di luar, dia menemukan kartu itu menempel di pintu. Dia menelepon nomor itu dan kembali dijemput lagi. Demikian pula, Sang Wo, Lee Nam, Deoksu, Sae Byeok, dan Ali juga memutuskan untuk kembali melanjutkan permainan. Episode ini berakhir saat mereka masuk ke dalam van dan pingsan oleh gas lagi. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan suka untuk membantu saluran. Terima kasih telah menonton.